Hai Gigabers, kembali lagi di Giga bersama Anggi dan Inga. Oke guys, jadi hari ini kita berdua mau ngebahas mengenai CV. Seru banget. Waktu itu kan kita udah pernah ngepost video ya mengenai cara bikin CV kan. Nah hari ini kita berdua tuh nggak cuman berdua doang. Kita hari ini akan bertiga sama satu orang teman kita. Dia pernah ikut pelatihan mengenai CV, jadi udah expertise lah di bagian CV. Ya seru banget, hari ini kita berdua bakal nanya-nanya ke beliau. Dan jangan lupa ya guys, ikutin terus perjalanan kita dan semoga video ini insightful dan kalian bisa menerapkan di CV kalian. Iya, jadi let's get into the video. Oke guys, jadi hari ini kita sudah bersama beliau, the expert di CV, resume, dan cover letter. Nah, ini dia adalah Frankie. Hai, halo Frankie. kakak semua, Hai. halo teman-teman viewers semua. Seneng banget nih bisa ngobrol secara virtual ya, karena kita belum bisa ketemu langsung di fisik nih. Apa kabar nih kak? Thank you banget loh udah diundang. Baik. Jadi guys, kita mau ngelain dulu sih. Frankie ini kita pernah satu kampus sama Frankie. Kebetulan kita juga pernah satu kepanitiaan ya Frank. Waktu itu sama-sama di UI, FEUI. Oke, jadi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol mengenai CV, mungkin dari Frankie bisa memperkenalkan diri dulu secara singkat. Oke, thank you nih Kak Anggi, Kak Inga. Jadi kita pertama kali ketemu di FEB UI ya. Kita satu alma mater, lalu kita juga ada satu kepanitiaan bareng. Nah dari sana lulus FEB UI. Nah kakak-kakak ini lulus duluan nih, baru aku tahun depannya kan. Jadi kita beda 1 tahun. Lalu sekarang kesibukannya sedang kerja aja sih Kak di startup di bagian e-commerce company, lalu juga sering terlibat di beberapa pelatihan untuk pembuatan CV ataupun untuk gimana caranya mempersiapkan diri untuk interview. Jadi memang hobi sharing sih Kak. Dan kalau nggak salah Frankie itu juga punya YouTube channel kan? Oh iya betul banget, ada YouTube channel. Iya, aku pernah nonton YouTube channelnya Frankie dan menurut aku banyak banget guys hal insightful yang bisa diambil di YouTube channel Frankie. Jadi kalian jangan lupa cek YouTube channelnya Frankie. Apa Frank? Frankie Chua Series. Frankie Chua Series. Thank you. Oke, jadi tadi Frankie udah perkenalin dirinya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung lanjut aja ya Frank ke ngobrolin tentang CV nih. Oke Frank, jadi aku pertama mau nanya nih, sebenarnya kalau CV itu ada ketentuan nggak sih harus berapa halaman? Oke, wah ini menarik banget pertanyaan ini. FAQ nih, frequently asked question, paling sering ditanya nih Kak. Kalau misalnya untuk CV itu berapa halaman gitu kan. Nah, sebelumnya nih Kak, sebelum aku jawab, mungkin kita kasih disclaimer dulu ya ke para viewers. Di sini kita sharing bareng-bareng, bukan berarti kita lebih hebat ya. Iya, bukan berarti kita benar-benar lebih pintar, tapi kita mau sharing aja dan harapannya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi CV itu harus ada berapa halaman sih? Nah, kalau dari pengalaman aku dan aku mempelajari Kak di dunia practitioner profesional, kalau pengalaman kita di bawah dari 5 tahun, biasanya maksimal itu hanya 2 halaman. Nah, kalau untuk teman-teman yang baru lulus, masih fresh graduate, nah itu biasanya 1 halaman udah cukup. Halaman itu singkat untuk menjelaskan siapa kita. Tapi misalnya kita memang benar-benar extraordinary ya, kita boleh tuh sampai dengan 2 halaman. Kenapa nggak boleh lebih banyak banget gitu? Karena kalau misalnya di bawah 5 tahun, itu kan kalau bisa kita bilang aplikannya masih banyak ya Kak. Nah dari HR itu, mereka waktu yang di-spend untuk lihat setiap CV untuk di-screening itu tidak banyak. Di bawah 30 detik, di bawah 1 menit. Jadi bayangin kalau misalnya kita taruh CV-nya 10 halaman, terus pengalaman yang mau kita jual di halaman-halaman belakang, ya nggak kelihatan kan. Jadi makanya kalau masih di bawah 5 tahun, ya maksimal 2 halaman, tapi idealnya 1 halaman. Kalau udah di atas 5 tahun, udah lebih expert, nah itu boleh tuh masukin portofolionya banyak-banyak. Sebenarnya kalau CV tuh boleh pakai foto nggak sih Frank? Jawabannya adalah tergantung. Jadi tergantung dari perusahaan atau industri yang kita apply. Kalau misalnya kita apply-nya kayak jadi pramugari, pramugara, model, nah itu kan wajib tuh pakai foto.
foto. Jadi kita lampirkan foto. Nah tapi ini Kak, biasanya ya kalau untuk startup, multinational company itu kadang nggak pakai foto lagi. Kenapa? Karena mereka mau lihatnya itu di experience kita, di value-nya kita itu udah ngapain aja, impact-nya apa. Jadi foto itu udah nggak terlalu penting. Karena di US, kalau aku nggak salah ya, kadang di US udah nggak pakai foto lagi. Kita nggak mau dong, kita diterima karena kita good looking, bukan karena value, atau bukan karena kita bisa sesuatu kan. Nah, dan juga kalau sekarang itu namanya ada ATS Kak, Applicant Tracking System. Jadi dia ada mesin gitu, ada mesin yang menseleksi CV kita. Jadi sebelum masuk ke HR, dilihatin secara manual, itu dari mesin dulu akan dicek terlebih dahulu. Nah di ATS ini biasanya hanya mendeteksi keyword atau kata-kata. Nah kita juga penasaran sih Frank, sebenarnya untuk satu orang tuh butuh berapa banyak CV sih? Oke, kalau Kak Anggi sama Kak Inga berapa CV-nya? Boleh tahu nggak? Jujur ya, kalau aku sendiri tuh, aku setiap mau daftar ke company, aku pasti updating CV-ku. Iya. Oke, nah itu sebenarnya udah benar tuh Kak. Kalau yang aku dari pengalamannya, sebenarnya kita harus punya dua jenis CV. CV yang pertama adalah master CV. Jadi master CV ini ibarat kayak bank CV gitu. Jadi dia akan menyimpan seluruh informasi kita. Lalu ketika mau apply, nah benar nih, baru masuk ke jenis CV yang kedua, yakni dedicated CV atau CV yang kita khususkan dengan posisi yang kita apply. Makanya kalau misalnya kita udah punya bank CV kan, kita udah tulis seluruh pengalaman kita. Lalu kita mau apply bidang marketing, maka kita akan pilih nih pengalaman-pengalaman apa yang relevan, akan kita update di spesifik CV itu. Oke, next question-nya adalah kira-kira perbedaannya CV ATS sama CV kreatif tuh apa sih, Frank? Nah, oke, CV yang ATS sama kreatif. Kalau misalnya kita lihat kan banyak tuh orang-orang yang punya CV terus berwarnanya banyak, bisa pakai icon-icon dan lain sebagainya. Itu kita bisa bilang CV kreatif. Tapi kalau yang ATS friendly, itu yang aku pelajarin, yang aku lihat, aku observe, itu sekarang kayak sistem Harvard style gitu Kak. Jadi dia hitam putih, Harvard style, lalu dia nggak ada foto, nggak ada icon-icon gitu. Lebih fokus kepada kuantifikasi angka dan juga keyword explanation dari pengalaman-pengalaman kita. Itu sih major difference-nya Kak. Ada nggak sih elemen-elemen penting yang ada di CV atau kayak struktur CV itu sebaiknya kayak gimana sih? Jadi kalau aku boleh bilang, dua elemen pertama ketika kita mau nulis CV ada dua, formatting sama konten. Kalau dari formatting, yang pertama itu kita jangan terlalu gunain banyak banget warna. Kemudian yang kedua, untuk font style-nya sendiri jangan yang aneh-aneh. Kita pakai yang biasa-biasa aja, Arial, Calibri, kayak gitu, itu masih oke sih sebenarnya, enak dibaca. Lalu secara structure-nya itu juga interesting to read, jadi secara formatnya enak. Kita bisa pakai bullet point dibanding kita pakai penjelasan yang panjang. Kemudian dari sisi konten atau purpose, kita harus bisa juga untuk adjust. Kalau industri praktisnya itu consultant, multinational company, itu biasa yang Harvard style tuh, yang ATS. Nanti aku kasih lihat contoh yang Harvard style itu gimana, hitam putih. Kalau kayak agency, atau misalnya yang berbidang desain, maka itu CV-nya akan kreatif. Lalu penting juga nih dalam CV kita untuk kasih tahu sebenarnya kita itu siapa sih, kelebihan kita apa, kita punya motivasi apa, aspirasi kita gimana. Lalu kita put relevant experience sama achievement. Lalu sebenarnya apa aja sih yang harus kita perhatikan, do and don'ts di dalam CV. Yang pertama, kita emphasize quantitative data. Lalu GPA-nya teman-teman harus tulis angkanya jelas, GPA kumulatif. Yang kedua, kita harus describe leadership sama problem solving ability. Yang ketiga, teman-teman juga bisa tulis aspirasi. Jadi aspirasinya kayak misalnya teman-teman mau ngapain sih? Oh, teman-teman mau punya community impact, teman-teman mau kasih something good to society, itu boleh banget. Terus yang keempat, rank bullet point by order of importance and newest. Kalau don'ts-nya ya mungkin kayak dari sisi formatting sih, kayak tulisan tuh jangan lebih kecil dari 10. Nah sekarang kita mau tanya nih, kamu ada nggak kayak contoh-contoh CV yang tadi kamu sempat mention Harvard style ya? Jadi ini aku ambil satu contoh dari Google. Ini nggak tahu informasinya, saya izin ya Mbak Google, punya siapa ada di Google. Jadi yang pertama itu adalah short profile. Yang kedua ada summary nih. Nah ini sebenarnya summary ini nggak wajib, tapi kalau aku lihat sih di beberapa CV pada masukin short summary, ini bagus banget sih. Kemudian yang ketiga ada education. Nah terus yang keempat experience. Nah ini paling penting nih, explanation, impact-nya apa.
teman-teman semua yang lihat di sini ketika menulis CV harus bisa kasih tahu ketika teman-teman dapat experience itu, impact-nya apa? Teman-teman udah ngelakuin apa aja. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita biasa pakai past tense, simple past tense. Kenapa? Karena kan udah masa lalu. Tidak kita cerita masa lalu kan, kita jelasin impact-nya apa. Misalnya achieve apa, misalnya lead apa gitu. Misalnya develop apa gitu, pakai past tense gitu. Jadi impact explanation-nya teman-teman boleh tuliskan. Dan kalau bisa dikuantifikasi itu bagus banget. Terus time frame-nya juga boleh tulis nih. Terus yang kelima baru yang others. Jadi ini Kak kurang lebih yang aku bisa sharing. Ada ini dari aku pelajari itu dari McKinsey, ada powerful actionable verbs yang bisa kita masukin ke dalam CV kita. Jadi kalau sesuatu berkaitan dengan achievement, kita boleh pakai kata-kata ini nih Kak. Misalnya achievement-nya kita apa? Accomplish apa gitu. Misalnya accomplish 5 dari 6 target bulanan. Nah, itu kan menyatakan tentang achievement kan. Jadi keyword-nya kan kuat tuh di sana. Misalnya compete. Nah, compete with 10 kompetitor untuk mendapatkan grand prize jadi juara 1 misalnya. Itu kan achievement juga. Terus misalnya apa? Di sini ada increase. Nah, misalnya increase number of buyer by 10% compared to last year. Nah, itu kan bagus banget tuh ada achievement di sana. Ini dulu waktu aku di YLI, kita pakai contoh yang ini. Jadi copyright-nya ke YLI. Jadi yang pertama nih contohnya ya, misalnya Coordinator of Sponsorship FEUI Cup. Jadi teman-teman instead of dibanding teman-teman tulis pakai paragraf, lebih baik teman-teman bikin seperti ini. Nah, ini tadi kita bilang ke kuantifikasi angka. Jadi, achieve target dari 10 company as sponsor with total materialize sponsorship of 50 million. Kemudian ini juga sebenarnya kan di highlight-nya warna kuning kan. Sebenarnya teman-teman pakai bold aja sih oke sih sebenarnya. Terus juga teman-teman explain achievement-nya apa. Oke, guys, karena ngobrol kita hari ini sama Frank itu seru banget dan kayaknya ini bakal insightful juga sih buat teman-teman yang baru mulai nyari kerja atau mungkin yang lagi nyari magang atau mungkin teman-teman yang udah kerja dan pengen improve CV teman-teman semua. Jadi kita akan mengadakan coaching klinik bersama Frankie. Nanti kita akan announce mengenai detailnya di Instagram masing-masing. Terus nanti kalian boleh join dan kita bertiga nanti akan bedah CV kalian. Thank you so much Frankie sekali lagi. Frankie ada patah kata dua. Oh iya, boleh nih. Sebenarnya yang tadi aku sharing itu cuman dari pengalaman dan apa yang aku pelajari sebenarnya tentang CV ya. Banyak banget informasi di luar sana yang cocok-cocokan aja sih sama teman-teman semua, dan yang aku omongin tadi ya nggak mutlak benar juga sih sebenarnya. Jadi ya teman-teman bisa pilah lagi informasinya. Kan tadi di awal kita udah kasih disclaimer ya Kak. Kita sharing bukan berarti kita lebih hebat, kita tahu semuanya dan itu pasti akan mutlak berfungsi. Tapi kan kita cuma sharing aja, harapannya teman-teman semua bisa dapetin manfaatnya dari sana. Dan untuk tadi yang coaching klinik untuk bedah CV-nya itu menarik banget. Jadi mungkin besok setelah video ini tayang akan di-up di Instagram ya Kak ya. Teman-teman nanti boleh mungkin submit CV-nya, terus kasih tahu nanti tujuannya untuk apa, daftar internship kah atau apapun. Nanti kita akan sama-sama coba discuss. Kita sama-sama diskusi langsung. Ajak teman-teman juga boleh nggak Kak? Nanti yang udah submit yang kita pilih, kita ajak call bareng boleh? Boleh. Ya, nanti Oh iya, boleh. Jadi kita langsung live ya, ngobrol langsung ya. Ya, jadi kita langsung bisa interaksi dan langsung coba diskusi ya. Kita ngomongin diskusi untuk CV-nya, apa nih yang bisa di-improve. Nah, kurang lebih itu aja sih dari aku, dan thank you banget Kak Inga, Kak Anggi yang udah invite supaya bisa kasih manfaat ke teman-teman semua. Dan ya, apa yang kita ketahui sebenarnya nggak penting, tapi apa yang kita lakukan dari yang kita ketahui itu jauh lebih penting. Itu quote dari Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Britania Raya. Thank you Kak, thank you banget. Thank you so much Frankie. BTW sebelum kita tutup, kita juga akan membahas mengenai cover letter ini di YouTube-nya Frankie Chua Series. Nanti kita akan langsung masukin linknya di bawah sini atau mungkin di description box, kalian bisa langsung cek. Jadi sebelum kita tutup, jangan lupa untuk follow social medianya Frankie juga, ada di Frankie Chua. Oke. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Frankie di Frankie Chua Series. Oke, mantap. Oke, thank you so much Frankie. Thank you udah Frankie. mau join nih. Ini bener-bener insightful banget sih. Thank you banget Kak buat kesempatan. Oke, jadi teman-teman, semoga video ini insightful untuk kalian dan jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe dan tulis kolom komen di bawah video apa lagi yang ingin kalian lihat dari kita. Oke, jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye.